Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Adiansyah dari Presensi 24 dari kelas 11 9 ingin menyampaikan sebuah ceramah atau pidato khutbah singkat tentang pengaruh sosial media di masa depan. Dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di masjid di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu media dari Instagram, TikTok, Facebook, hingga YouTube. Sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Ada yang setiap jam cek update, ada juga yang baru buka akun setelah seminggu dan akhirnya dia cek juga. Sosial media itu memang sudah dari bagian hidup kita. Namun setiap dua sisi mata uang. Sosial media itu memiliki dampak yang baik dan buruk. Tentu kita tidak bisa menentukan mata terhadap kenyataan bahwa sosial media itu banyak sekali pengaruh aspek kehidupan kita, termasuk keimanan dan waktu kita, teman-teman. Pertama-tama kita lihat sikap positif sosial media menjadi alat yang luar biasa untuk menyebarkan kebaikan, dakwah ataupun informasi baik bisa dengan kita dapat dengan mudah dengan sosial media. Dengan satu kali klik kita bisa mendengarkan tausiah, belajar Al-Quran, atau melihat video menginspirasi kita berbuat baik. Ustadz dan ulama memanfaatkan sosial media sekarang bisa menjangkau ribuan orang dengan pesan-pesan kebaikannya. Kalau dulu kita harus pergi ke majelis untuk mendapatkan ilmu, sekarang duduk di rumah, duduk manis, ngopi, buka aplikasi, dan ilmu sudah ada di tangan kita. Bahkan kalian semua anak muda bisa ikut berperan aktif di sini dengan membuat konten positif tentang sholat atau tentang akhlak yang baik yang menginspirasi banyak orang. Tapi di balik itu semua ada juga sisi negatif yang tidak boleh kita lupakan. Sisi negatif media sosial adalah jamaah yang dirahmati Allah. Sosial media kita itu membuat kita terlena. Kadang kita buka Instagramnya cuma sekali 1 menit, terasanya sudah berjam-jam. Waktu yang kita harusnya digunakan untuk belajar, beribadah, dan hal-hal positif lainnya malah terbuang begitu-begitu saja, hanya untuk circle timeline. Padahal setiap detik waktu itu sangat berharga. Waktu itu sia-siakan untuk dimintai serta mengetahukan di hadapan Allah. Bahkan ada lagu yang tuh dipresetkan, kamu, ini contoh ya, kamu Bagas, saya mau tanya sama kamu, bangun tidurku terus mandi. Dia jawab mandi. Tapi kalau saya itu anak saya, apa tuh namanya, adik saya tuh bangun tidurku terus buka HP. Nggak ada tuh bangun tidurku terus mandi. Ya, saking berubahnya hybrid kita atau pola pikir kita tentang HP dan media sosial itu sangat berpengaruh, dan itu menurut saya itu kurang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Azhar, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal salih serta menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah amanah yang sangat berharga. Jangan sampai kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media sampai melupakan kewajiban kita untuk sholat, untuk belajar, atau bahkan waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman. Selain itu, ada juga bahaya lainnya yang datang dari sosial media. Perasaan iri atau kurang bersyukur. Kita sering melihat teman-teman kita memamerkan kehidupan yang terlihat lebih sempurna. Liburan ke luar negeri, makan di tempat mahal, beli barang-barang yang kita idam-idamkan. Hanya kita merasakan hidup kurang. Padahal
teman-teman kita itu nggak seharusnya benar. Mereka itu cuma menyebarkan kabar hoax. Contohnya, teman saya pergi ke Thailand, tapi cuma foto pemandangan, nggak ada foto dirinya. Itu kelihatan sangat artinya itu bohongan hanya dari HP. Mereka tidak menunjukkan. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihatnya orang di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ini adalah pelajaran penting dari Rasulullah SAW, agar kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan terjebak dengan perasaan iri tinggi di kehidupan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita harus ingat bahwa sosial media itu adalah alat seperti alat lainnya, bisa digunakan untuk hal positif atau malah sebaiknya. Mari jadikan sosial media sebagai sarana untuk berdakwah, menyampaikan ilmunya berbagai kebaikan kita, untuk membuat konten-konten yang beredukasi, menginspirasi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita membuat video tentang cara-cara sholat dengan benar, atau membagikan kisah-kisah inspirasi dengan kebaikan. Dengan cara ini sosial media bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Jangan hanya ikut-ikutan tren untuk membangun manfaat, buatlah konten untuk memberikan dampak positif untuk orang lain. Sosial media itu seperti pedang bermata dua, bisa membawa manfaat, bisa juga menjerumuskan kita. Tidak berhati-hati, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dengan tidak mengabaikan kewajiban kita dan tidak terjebak dalam perasaan iri atau buang-buang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hikmat dan bimbingan kita dalam menggunakan sosial media dengan bijak, dan serta kita pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum. Sebelum saya mengakhiri ini, mari kita akhiri dengan nyanyian tentang sosial media, dan nyanyian ini cukup bagus ya. 1, 2, 3. Ayo kurangi HP-nya sekarang juga. Ayo kurangi scroll TikToknya sekarang juga. Ambil kitabmu, ambil Al-Quranmu, mari bersama mengaji bareng. Ayo kurangi HP-nya, kurangi scroll TikToknya sekarang juga. Ambil Al-Quranmu, ambil alat sholatmu, bersama-sama kita ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.